luar biasa, artinya ada kalau saya closing saya kasih kopi gratis di masjid. Masya Allah, Mas Riyadi Fatur Rahman, Masya Allah ya. Ya silakan teman-teman buka pintu-pintu langitnya, pintu-pintu rizkinya untuk memang bisa closing di masa pandemik ini. Seperti itu. Oke, jelas ya. Jangan pun kita belajar tentang teknik dunia, tapi ternyata jurus-jurus langitnya masih kurang gitu, kawan-kawan. Jurus langitnya masih belum kita maksimalkan. Ini saya nggak ada suaranya apa gimana, kawan-kawan? Kedengeran nggak suaranya? Jelas ya? Jelas suaranya? Oke. Oke, jelas ya. Yaitu salah satu 9 jurus langit, tadi rumus corona, sekarang 9 jurus yang mesti kita pegang untuk bisa memaksimalkan closing kita. Barangkali lupa, kita saling mengingatkan. Oke, kita next. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi semua itu kita harus lakukan yang nama riset pasar ya, teman-teman. Nah ini kawan-kawan, jadi tren muslim sendiri dari tahun ke tahun semakin hari makin banyak gitu ya, orang-orang kelas menengah atas itu banyak banget dari kaum muslim. Dan di Indonesia ada ciri khas yang pasti ya, semakin dia soleh, semakin dia kaya, semakin banyak dia paham akan syar'i, pengen paham akan syar'i, pengen paham untuk membeli yang halal-halal, menjauhkan riba. Nah ini positif gitu. Semakin halal dia semakin soleh, semakin halal dia semakin kaya, dia pengen semakin beramal jariah. Jadi ini kelas menengah atas tuh di Indonesia unik ya. Di masa Covid ini orang-orang kapitalis atau orang-orang yang punya uang itu megang atau you can see gitu, ngelihat nunggu gitu. Tapi untuk kelas menengah atas itu mereka banyak bersedekah, banyak berbagi, banyak bahkan yang berinvestasi. Nah, ceruk pasar ini, segmentasi market yang besar ini terhadap menengah atas yang tumbuh semakin hari, terutama menengah muslim, ini penting untuk kita maksimalkan untuk kita bisa closing tentunya. Seperti itu kawan-kawan. Jelas ya, ini kelas menengah atas semakin hari semakin menengah. Nah ini salah satu kriteria konsumen di masa corona atau di masa COVID, biasanya karakternya itu mereka lebih berhati-hati dan lebih banyak berpikir untuk memutuskan untuk membeli sebuah properti. Yang kedua, biasanya calon konsumen ini banyak banget yang mencari promo-promo yang lebih masuk akal dan ideal buat dari sisi mereka gitu, yang nyaman buat mereka, yang sesuai dengan budget mereka. Coba buat teman-teman agensi atau teman-teman developer melakukan promo-promo yang masuk akal dan ideal. Atau yang ketiga, calon konsumen kelas menengah atas lebih sering sekarang kelakuannya WFH, work from home, dan banyak sekali kelakuan mereka itu yang tadinya jarang megang handphone, sekarang sehari-harinya megang handphone. Banyak banget di media sosial. Nah ini penting buat kita perbanyak di online gitu untuk maksimalkan closing. Yang tadinya ibu-ibu nggak pernah pegang handphone, sekarang harus daring untuk anak-anaknya, mau nggak mau pegang handphone, kadang-kadang online. Nah ini mesti kita maksimalkan juga peluang besar ini gitu ya. Biasanya menengah atas ini sibuk dengan urusan di kantor, urusan yang lain-lain. Sekarang urusannya banyak banget di media sosial. Seperti online malam ini, Masya Allah, sudah tembus, saya nggak nyangka sampai 100 orang ya di seluruh Indonesia gitu ya. Terusnya untuk yang keempat, produk yang paling banget mudah dibeli saat ini, kaplingan siap bangun ya. Terusnya rumah kelas D atau rumah-rumah di bawah 150 juta, kapling produktif yang pastinya agrowisata yang aman gitu, rumah kelas C dan 300 juta. Tapi menurut hasil riset OLX kemarin, dan rumah dijual, ada salah satu riset yang unik ya, bahwa hasil risetnya 1 minggu lalu, peningkatan penjualan setelah COVID kemarin di masa new normal, terutama di bulan Juli, Agustus, September gitu ya, itu meningkat akan permintaan properti. Dan uniknya permintaan propertinya itu di angka 1 miliaran dengan syarat DP-nya mudah ya, DP-nya mudah dan cara bayarnya pun fleksibel dan desainnya suka-suka. Nah ini hasil risetnya teman-teman yang dilakukan oleh marketplace besar di Indonesia.
dan itu menjadi tren positif buat kita. Bahkan 500 sampai 1 miliar pun banyak yang diminati gitu ya. Ini juga bisa jadi peluang buat kita. Siapa yang bisa melakukan fleksibel terhadap DP, fleksibel terhadap pembayaran? Ya tentunya properti syariah, teman-teman. Nah, ini properti syariah kenapa banyak banget yang bisa bertahan bahkan meningkatkan. Ada kawan saya di fase Covid besar penjualannya bisa 100 sampai 300 unit per bulan gitu ya, per bulan 100 sampai 300 unit dan harganya cukup mahal, proyeknya memang besar ya, membuat kawasan juga dan penjualannya luar biasa. Nanti kita akan kupas bagaimana tekniknya ya, bagaimana bangun kontennya, bagaimana cara handlingnya, bagaimana ngebuka peluang-peluangnya. Mungkin nanti saya undang juga teman-teman yang jago digital marketing propertinya untuk kita sharing-sharing gimana sih di masa COVID ini mereka ngebuat adset yang winning campaign gitu yang memang menang di masa pandemik, menyasar pangsa pasar yang tepat, segmentasi target market yang tepat gitu. Itu di masa pandemik itu luar biasa itu kesempatan-kesempatannya. Yang kelima banyak banget konsumen yang belum tahu bahwa properti adalah pilihan terbaik untuk mengamankan aset. Nah, ini nanti bagaimana kita mengedukasi konsumen untuk membeli atau mengamankan keuangannya dibandingkan di perbankan yang sekarang sedang menurun, pencairannya sulit dan lain-lain, ya lebih baik amankan di properti, baik di tanah maupun di rumah seperti itu. Nah, itu kita bisa maksimalkan kawan-kawan. Yang keenam banyak banget konsumen saat ini malah merasa bingung. Ini uangnya lebih baik disimpan di mana ya? Apakah di emas, apakah disimpan aja, apa di deposito, apakah di properti. Nah, kebingungan itu harusnya menjadi ini satu apa ya kesempatan buat teman-teman bisa banyak mengedukasi bahwa properti adalah pilihan terbaik untuk bisa mengamankan aset. Banyak banget properti yang menjual harga murah. Bahkan ada saya melihat beberapa promo-promo developer itu nggak masuk akal sih. Murah banget gitu ya. Murah banget. Bahkan yang perusahaan-perusahaan besar pun menggunakan konsep syariah gitu ya. Yang jelas-jelas kapitalis dan oligarki gitu. Itu Masya Allah ya berubah banget. Nah, karena memang ada tren seperti itu, ada tren memang konsumen tadi menengah atas muslim ini ingin mengamankan aset uangnya, tidak percaya lagi misal dengan perbankan. Ada istilahnya dulu mah apa rasmani ya, tapi ini terhadap deposito gitu agak ngeri-ngeri sedap mereka melihat keadaan situasi ekonomi maupun situasi politik dan yang teraman sendiri memang di emas maupun properti gitu ya. Coba itu dijadikan sebuah edukasi kepada konsumen bahwa ini bagian dari cara kita teknik handling nanti di depannya. Seperti itu. Jam berapa saat ini? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, waktunya habis kata panitia jam 8.30. Dilanjut ya. Panitia boleh dilanjut? Oke, lanjut. Di Facebook saya hentiin dulu ya baterainya low, udah lemah banget. Kita akan masuk ke sesi yang paling penting, teknik dunianya ya. Di sini nggak kerasa nih dari setengah 8 tadi, sekarang udah jam 8.30 berarti udah 1 jam ya. Oke. Mohon masuk ke Zoom. Jadi teman-teman yang di Zoom, teman-teman yang di Facebook, tolong masuk ke link Zoom. Nah, link Zoom-nya itu ada di grup ya, di panitia, di admin. Mohon maaf ini baterai handphonenya sepertinya memang sudah lowbat dan lebih fokus kita nanti di Zoom ya, lebih enak di Zoom teman-teman. Masih melek Mas? Ya kalau mau telepon aja ya atau di kolom komen teleponnya ada ya untuk adminnya. Teman-teman Facebook, teman-teman lingkaran saya izin dihijrahkan ke Zoom dulu ya biar lebih efektif. Kapasitas Zoom saya lumayan kok, lebih dari 100 gitu ya. Insya Allah. Oke, ini analisa konsumen banyak banget teman-teman. Bagaimana UMR wilayah tersebut, daya belinya, pekerjaannya, kebutuhannya, channel pemasaran yang tepat, terusnya cek geografi, cek demografi, cek segmentasi. Nanti kita detailkan. Tapi kita tahu analisa terhadap buyer persona yang akan kita targetkan terhadap target market kita. Hingga detail, oh UMR sekian lagi sekian, sehingga kita akan buat rumah
dengan harga sekian dengan sampai sekian. Oh, daya beli di sekitaran kilometer kita pekerjaannya kayak gini sehingga daya belinya segini, keuangannya segini, tempat konsepnya segini sehingga cara pembayarannya akan seperti ini. Gitu. Ini penting saat kita menganalisa konsumen. Ini contoh saja ya, kita akan perdalam lagi tentang demografi, geografi, segmentasi, kebutuhannya, memecahkan kebutuhannya. Teknik itu ketika kita pandai membaca data di awal gitu. Sehingga kita dapat menggunakan cara-cara teknik handling atau teknik closing yang tepat gitu. Ketika kita tahu target market yang kita bidik terlebih dahulu, sehingga closingnya dengan mudah kita bisa menembak keinginan-keinginan dari sisi konsumen di sana. Jelas ya? Itu target marketnya siapa sih calon konsumen Anda, di mana sih mereka tinggal, di mana sih mereka bekerja, berapa sih penghasilan mereka, apa sih alasan mereka membeli rumah kita gitu. Ini target marketnya, semakin pertanyaan yang mendetail, 7 lapis kalau bisa nih, kalau di metode Jepang ya, itu ada pertanyaan sampai 7 lapis, who-nya dan how-nya diperkuat gitu ya. Silakan teman-teman mentarget market kan target market yang tepat. Nanti kita akan perdalam di kelas Flipro ya, di kelas marketing gitu. Jelas kawan-kawan, ada pertanyaan dulu, saya izin minum. Ngegas terus ya. Jam berapa ini? Gimana, lanjut? Lanjut. Bagi pada semangat. Tasnim, ada wahana air ngalun di kali ya, Kak. Oke, dilanjut. Jelas? Jelas ya? Kecepatan nggak menyampaikannya? Jelas nggak kira-kira? Oke, jelas. Waduh, ini makin banyak di atas 100 ya. Masya Allah. Nggak ngantuk nih, saya pengen lihat dulu dong videonya. Dibuka dong kameranya. Jangan-jangan ada pada tidur nih. Saya ngomong berapi-api, yang lain pada tidur. Siapin kopi dulu. Ini kalau mau lanjut sampai malam, siapin kopinya dulu dong. Oh, Masya Allah, masih pada melek, jos. Masya Allah, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Keren, keren, keren. Oh, dibuka semua. Masya Allah. Wah, ini banyak yang kenal saya. Masya Allah. Iya, ini banyak yang kenal. Wah, Mbak Resti juga banyak yang ikut ya. Oke. Ngantuk nggak ini? Siap sampai subuh. Masya Allah. Saya ada cara data metodenya dan saya punya cara analisanya. Gitu ya. Di mana ini? 2249 di Makassar ya. Di Makassar udah jam 11 malam kah? Masya Allah. Mohon maaf yang di Makassar ya. Saya pikir masih siang ini. Jadi di kantor kita ngadain mabit ya. Yang terdaftar udah 137 ya. Alhamdulillah. Oke. Masih Papua. Wah, dari Papua ya. Dari Papua masih hadir. Oke, mudah-mudahan dipermudah cara closingnya. Dan saya akan sedikit gambarkan bagaimana teknik buat developer maupun agensi, bagaimana kita bisa menggunakan beberapa cara untuk memaksimalkan closing. Pertama, strateginya kita bisa menggunakan strategi walk-in ya. Strategi walk-in ini adalah strategi bagaimana kita membuat umbul-umbul, membuat kantor, membuat brosur perjalanan, bagaimana kita menghitung pasar kita, menghitung banyaknya orang yang berjalan di sekitar proyek kita, bagaimana membuat konten yang eye-catching untuk memaksimalkan orang bisa lihat dan bisa singgah terhadap proyek kita. Coba itu bisa dipikirkan gitu. Yang kedua, kita bisa melakukan dengan cara direct selling yang bisa nanti ada teknik namanya speed selling ya, bagaimana kita bisa menjual dengan cepat ketika orang pertama kali melihat orang dengan kita gitu. Tiba-tiba ngomong apa, ujung-ujungnya nge-closingin gitu. Namanya teknik speed selling gitu yang kita bisa maksimalkan. Yang kedua buat developer atau agensi memaksimalkan agen atau agensi ini juga positif banget. Tadi kan di rumus corona itu kita bisa menggunakan penjualan menggunakan pihak ketiga atau subkon itu untuk mengurangi nilai budget yang sifatnya fixed cost agar kita bisa rubah dengan variable cost tentunya seperti itu. Dan agensi ini banyak banget jumlahnya. Saya sebenarnya diamanahi juga sebagai ketua
Ketua Asosiasi Agensi Properti Syariah seluruh Indonesia. Ya, HAPSI ya, Himpunan Agensi Properti Syariah Indonesia, HAPSI ya. Jadi terakhir itu yang sudah bergabung hampir berapa ribu orang gitu ya, berapa ratus agensi gitu ya. Buat developer yang pengen nyari para agensi banyak banget gitu. Dan nanti ini salah satu program mungkin untuk meningkatkan skill para marketing agency ya. Boleh nanti kita ngobrolin juga tentang developer dan lain-lain. Itu. Nah, yang penting juga dalam fase strategi pemasaran properti saat pandemi ini yang bisa dimaksimalkan adalah menggunakan digital marketing ya, menggunakan pemasaran melalui online tentunya. Karena tadi kan kita sudah lihat trendsnya, caranya, perilaku pasarnya, kriterianya, semua mendorong orang-orang untuk banyak menggunakan yang namanya media sosial, banyak menggunakan handphone, banyak menggunakan digital. Nah, itu dimaksimalkan. Kita harus belajar penting tentang target market yang tepat, tadi sudah dijelaskan agar bisa memaksimalkan gitu. Oke. Terusnya yang sering saya lakukan juga terutama di Tasnim atas setiap bulan sekali merupakan survei serentak eksklusif dengan protokol kesehatan. Ini bisa jika juga dimaksimalkan ya. Masih bisa kok, banyak banget orang yang mau kunjungan, tapi kita maksimalkan dengan ada SOP-nya dengan menggunakan protokol kesehatan, menggunakan memang follow up ketat serta eksklusif pendampingan gitu. Nah, ini bisa digunakan dengan cara survei serentak gitu. Itu lumayan lah, setiap closing masih lumayan closingnya. Boleh nanya langsung. Tanggal 24 ada survei serentak lagi ya Tasnim. Boleh gitu. Silakan yang mau ikut di Tasnim tanggal 24 ada survei serentak dan ada gathering akbar tanggal 16 November ya. Gitu. Ya, di survei akbar tanggal ini sambil balas chat ya, biar tidak terlalu monoton. Boleh yang mau nanya dulu? Izin tanya Kang, kalau pengen gabung ke HAPSI gimana? Nah, boleh nanti ke saya. Kita lagi rapihkan juga tentang HAPSI ya. Ini belum ada panitianya lagi nih, teman-teman sekarang lagi sibuk. Tapi kita bisa dilanjutkan. Dilanjutkan dulu Kang. Oke. Ya, itu tekniknya. Pertama kita melakukan login, terusnya bisa menggunakan cara direct selling, menggunakan agency, menggunakan digital marketing, menggunakan survei serentak. Nah, ini bagian-bagian ini diperdalam lagi nanti di kelas pemasaran ya, di kelas Pro ya, di properti. Karena digital marketing yang tepat gimana, cara membuat konten yang tepat gimana, membuat channel market yang tepat kira-kira berapa, bentuk iklannya gimana, menyeting adsense-nya seperti apa, anggarannya berapa, nilai konversinya gimana, dan bagaimana mengedukasinya gitu. Ini diperdalam lagi. Saya sekarang dikasih cara-caranya dulu, tapi untuk memperdalam ini perlu waktu khusus. Survei tentang eksklusif ada SOP-nya, bagaimana SOP protokol kesehatan, tapi konsumen ini tetap aman, nyaman, dan bisa merasa eksklusif secara personal dibentuk gitu. Terusnya bisa juga dengan grup WA Telegram. Waktu saya pertama ngelosingin Tasnim dalam waktu kurang dari 3 jam sold out menggunakan teknik WA marketing gitu ya. Ya, ini prosesnya ya, dulu pernah ngisi materi closing semudah memencet jempol handphone. Nah, itu bisa itu dengan teknik WA marketing atau Telegram marketing, dengan catatan kita mempunyai base data, mengedukasi serta menggunakan channel atau blast yang tepat edukasinya. Seperti itu. Nah, ini juga menghasilkan lah. Alhamdulillah sold out waktunya 1 hari, beberapa hari gitu ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 waktu Tasnim Garden menggunakan teknik WA marketing saya lakukan sendiri pribadi gitu, dan dibantu juga oleh para agent waktu itu, agensi juga menghasilkan. Jadi kapan-kapan kita bahas menggunakan cara WA marketing dan Telegram marketing. Jangan sampai berbuat dosa yang sama gitu ya. Siapa yang kurang edukasi, tiba-tiba halo assalamualaikum, boleh minta flashlistnya, tiba-tiba langsung dikasih flashlistnya. Kira-kira mapsnya di mana ya? Tiba-tiba langsung dikasih mapnya. Udah, terusnya tipenya tipe apa? Telepon langsung ditanya itu.
tanpa mengedukasi yang namanya edukasi syariah, bagaimana konsep syariah, konsep perumahannya, misalnya tanpa perbankan, tanpa syariah itu langsung wah gitu langsung jualan. Ya, coba ngaku siapa yang ketika dapat konsumen pengennya langsung closingin terus, tapi nggak mau ngedukasi. Ya nanti di tekniknya salah satunya adalah ketika perempuan minta waktu untuk menjelaskan. Kalau mereka nggak mau dijelaskan tentang edukasi properti syariah, ya memang bukan target market kita, itu sama saja dengan misalnya penjualan secara konvensional. Yang membedakan kita adalah nilai dakwahnya, nilai edukasinya. Disitulah kita menyamakan prinsip kita dengan konsumen. Disitulah kita mulai masuk terhadap value yang akan kita tanamkan. Jangan serta-merta tidak ada yang namanya edukasi. Ayo siapa yang lakuin tobat. Tobat. Mau jualan properti syariah tapi ya caranya dilakukan dengan cara yang lembut. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon waktunya. Biasanya saya minta waktunya untuk ditelepon, saya ingin menjelaskan produk saya lebih detail agar Bapak Ibu lebih rencana sebelumnya harus bagaimana kita bisa mengesep nomor kita, si konsumen harus paham nama kita dan lain-lain. Ini harus ada pola pendekatannya. Ya kalau ngomong ribet ya jangan cuma ngomong ribet dulu. Ya nilainya pahala buat kita karena kita disitulah kita berdakwah gitu ya. Terusnya hubungan tidak terbangun. Jadi ya kayak ngejualin padahal kita adalah ingin menyelamatkan orang dari riba, ingin menyelamatkan orang dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syar'i. Ya bangun kedekatan. Saya bangun banget kedekatan. Indikator kita bangun kedekatan dengan konsumen adalah konsumen mau curhat dengan kita. Konsumen harus bisa curhat dengan kita. Itu sudah terbangun kedekatannya. Nanti ada teknik funny, teknik education, teknik bagaimana menembak decision maker gitu ya. Tapi kita harus bisa membangun hubungan erat dengan konsumen. Harus ada sense of belonging, rasa memiliki terhadap proyek kita gitu dan membangun kesamaan. Nanti ada teknik bagaimana menyamakan frekuensi, bagaimana teknik speed selling yang dilakukan agar frekuensi mereka beda. Bagaimana tatapan, teknik tubuh, teknik mata kita, teknik omongan kita, sikap tubuh, bahkan sikap kalau handling kita di lapangan, posisi yang tepat untuk menggambarkan sebuah lingkungan atau sebuah rumah itu juga harus digunakan. Tapi yang terpenting bangun dulu hubungan. Siapa yang pengen ujung-ujungnya dapat penjualan aja, tiba-tiba pengennya closing aja, tiba-tiba pengen dapat uang tanpa mengedukasi, tanpa dibangun hubungan terlebih dahulu. Ayo tobat. Bangun hubungannya terlebih dahulu. Ya, polanya dibangun. Jadi ketika mereka sudah terbangun, emosionalnya sudah terbentuk, kita bisa masuk. Mungkin tadi edukasinya salah karena pola pembangunannya kurang tepat. Mungkin penyingkapan kata-katanya tidak menarik buat mereka. Tidak ada teknik lead magnet yang bisa mereka bikin tertarik untuk kita bisa memaksimalkan penjualan. Nah, kira-kira yang terpenting harus ada hubungan, ada chemistry lah. Ya, gitu ada kedekatan kita. Yang ketiga, penyebab gagalnya closing ya, tidak memahami kebutuhan konsumen. Jadi walaupun mereka datang misalnya ke proyek kita, dia pengen tipe 6094 yang gede 2 lantai gitu. Tapi kita harus tanya dulu, kita harus edukasi dulu, kira-kira sebenarnya kebutuhan mereka itu apa sih? Misal kebutuhannya apakah untuk tinggal, apakah untuk investasi, apakah untuk passive income, apa untuk anaknya, apa untuk keluarganya, atau untuk tinggal sendiri, dan kemampuannya seperti apa. Nanti harus ada bisa dibedakan nih, mana yang ingin, mana yang butuh, mana yang mampu. Itu beda. Ya, teman-teman harus ngebedain. Harus sekedar ingin itu belum bisa untuk butuh. Kalau sekedar butuh itu belum tentu mampu. Gitu. Nah, ini harus bisa membedakan posisi mereka. Kita harus bisa membentuk yang namanya dari cool market berubah jadi warm market dan kita funneling menjadi hot market gitu atau buyer. Nah, itu harus ada edukasi. Jangan-jangan kita selama ini main tembak aja mentang-mentangin masyarakat ini. Ya kalau saya ketemu prinsipnya selalu punya prinsip saya harus closing ketemu orang ini.
Jadi saya harus paham apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, seberapa kemampuan mereka gitu. Gitu. Ketika memang mereka mampu, mereka ingin dan mereka butuh, ya kita tahu kita bisa menembak sesuai dengan kebutuhan mereka. Oh, Bapak ternyata butuhnya untuk rumah tinggal ya. Kemampuannya sekian ya, keinginan konsepnya seperti ini ya, bentuknya seperti itu ya. Oh, kira-kira Pak, memang yang Bapak datang di edukasi ini, ternyata saya punya yang sesuai dan cocok untuk mereka. Nah, ini akan lebih mempermudah pendekatan kita untuk closing, baik itu by phone maupun di lapangan maupun tentang follow up. Gitu. Tapi kita harus paham dulu tekniknya gitu, harus paham dulu cara-caranya. Ya, tobat siapa yang pengen tiba-tiba langsung jual aja gitu kebutuhannya, tanpa menanyakan dulu tentang hal-hal detail tentang mereka gitu. Tobat dulu, jangan langsung main jualin, kasih press listnya aja, kasih mapsnya aja, tiba-tiba janjian ketemu nggak datang follow up siapa, tiba-tiba udah datang nggak di follow up sehingga nggak closing, ayo coba siapa, karena nggak tahu sebenarnya yang dibutuhkan mereka apa gitu. Indikator mereka butuh salah satunya mereka bisa terbangun hubungan emosional. Hubungan emosional terbentuk biasanya mereka itu mau curhat gitu. Mereka curhat, Mas, uang saya sekian, sebenarnya saya tuh cara bayarnya ingin seperti ini, sebenarnya saya tuh ingin lepas nih dari riba, saya tuh dulu pernah ditipu juga oleh ini dan lain-lain. Bagaimana kita melakukan pendekatan dan kita memberikan solusi untuk mereka. Jadi kita sebagai konsultan sekali lagi memberikan konsulsi solusi. Yang namanya kita closing itu kita harus punya sikap yang powerful terlebih dahulu teman-teman. Pertama, teman-teman harus punya rasa optimis. Saya selalu menanamkan diri saya, ketika ketemu konsumen, saya harus closing. Dan saya harus berdakwah mengedukasikan muamalah syariah ini kepada konsumen kita. Jadi harus ada punya optimis, ada punya rasa semangat yang tinggi, harus punya karakteristik yang positif, ya sopan, santun, terusnya memang humanis, funny gitu. Itu harus kita miliki. Yang ketiga kita punya antusiasme yang tinggi terhadap klien. Jadi jangan sekali-kali menyepelekan klien gitu ya atau buyer. Jadi antusiasme itu ketika konsumen ini postur tubuh, misal ketika konsumen ngobrol, coba dipastikan untuk mendengarkan lebih dekat untuk sikap tubuhnya melalui melakukan yang namanya teknik mirroring tubuh gitu ya. Terusnya selalu jujur terhadap produk kita dan terhadap diri kita sendiri gitu ya. Itu perlu dilakukan kalau kita pengen closing tentunya. Nah, itu perlu kita lakukan. Terusnya kita pun perlu memiliki yang namanya skill yang baik ya terhadap cara-cara closing. Tadi banyak banget ya skill yang kita timbangkan dan kita juga harus memetakan diri kita. Di mana kemampuan kita, di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita, di mana dan lain-lain gitu. Jelas ya teman-teman, itu yang perlu dimiliki terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan closing kita harus melakukan yang namanya funneling bisnis properti gitu ya. Mulai bagaimana kita membentuk awareness ya, bagaimana kita orang-orang tuh tertarik terhadap produk kita, melakukan edukasi dasar terhadap produk kita. Yang kedua kita harus punya leads ya, dari orang itu dia lebih nge-leads, lebih peka terhadap kita untuk bisa mendapatkan datanya. Nah, itu bisa kita create dari segi datanya dan kita juga mendapatkan prospektus bagaimana mereka itu bisa setelah data kunjungan mampu untuk datang ke lapangan dan kita pun paham terhadap segi penjualan atau sales sehingga kita dapat closing atau mendapatkan loyal customer yang bisa kita putarkan lagi dalam inner cycle bisnis propertinya. Seperti itu teman-teman. Pahami funneling bisnisnya. Oh, awareness. Belajar cara awareness berarti kita membuat konten. Konten yang menarik buat konsumen itu seperti apa? Eye catchingnya seperti apa? Berapa kali sekali? Edukasinya seperti apa? Untuk mendatangkan lead dari Fed itu kira-kira mulai dari Instagram, Facebook, video. Kira-kira video yang menarik agar Facebook kita berbayar itu gimana agar mereka menghubungi. Cara menghubungi kita itu seperti apa? Apakah menggunakan form? Apa menggunakan chat langsung terhadap WA kita, terhadap CS kita? Apakah mau menggunakan yang lain-lain itu dipetakan, di funnel.
gitu, sehingga kita mendapatkan minimal database gitu. Misal kita sebulan punya budget 3 juta atau 100.000 sehari, kita punya target lead 150 data yang kita dapatkan dari lead tersebut, dan 150 data itu nggak semua minat-minat banget gitu ya terhadap properti kita gitu ya. Itu bisa nanti kita follow up dengan teknik jam time follow up gitu ya. Itu kita bisa lakukan juga dengan teknik-teknik closing dan teknik-teknik handling, misal menggunakan lead magnet, sehingga lead magnet itu kita persiapkan terlebih dahulu sebagai bentuk tools gitu. Dan bagaimana setelah mereka punya base data dan bisa datang ke konsumen, kita bisa memprospek konsumen tersebut. Nah, ini funneling yang saya lakukan di Tasnim, saya lakukan di Fatih dengan metode SPCD, Suspect, Prospect, Commit, Deal. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Panitia sudah ngasih ngasih ini batasan waktu dari tadi ya. Nah, ini kita akan bahas bagaimana suspek itu apa sih, indikasinya gimana sih, kunci leads-nya seperti apa sih, channel yang tepat digunakannya gimana, dan teknik-teknik apa yang akan digunakan. Begitu juga prospek, begitu juga commit, begitu juga deal, begitu juga yang lain-lain. Standar tools-nya bagaimana menyiapkan konten dan copywriting-nya yang perlu digunakan, tool standar yang harus ada di kantor pemasaran itu seperti apa, bagaimana menghandling konsumen, memberikan presentase, dan kita memahami tentang customer journey dari konsumen kita, melakukan teknik-tekniknya, melakukan perubahan fase full buyer menjadi warm menjadi hot buyer gitu ya. Terusnya bagaimana kita melakukan follow up konsumen baik pasca, pra maupun selesai gitu di handling. Bagaimana tekniknya, waktu-waktunya, jam time-nya, dan di lokasinya, serta membuatkan target serta menggunakan teknik-teknik closing tentunya. Oke, teman-teman, seperti itu dibatasi. Kalau pengen teman-teman lebih lanjut mungkin nanti di batch selanjutnya ya. Kita akan lanjutkan lagi besok karena materi ini 1 jam dan ini sudah lewat dari 2 jam ternyata. Nah, kalau teman pengen informasi lebih lanjut gitu ya, ini kita ada yang namanya beasiswa properti gratis, free, bahkan dapat biaya closing, dapat uang transport, dapat banyak edukasi. Siapa yang mau ikut ke program beasiswa properti atau reguler kelas, baik kelas untuk menjadi flipper maupun kelas marketing atau digital marketing? Silakan. Nah, ini gambarannya teman-teman tentang beasiswa properti. Ya, saya boleh izin menjelaskan tentang beasiswa properti, kawan-kawan? Panitia boleh saya izin ya menjelaskan terlebih dahulu untuk kriterianya ya, untuk bisa mengikuti kelas beasiswa. Nah, tujuan dari beasiswa properti ini, saya sedang mencari talent terbaik untuk dijadikan tim dan untuk dijadikan saya kasih proyek, menjalankan proyek-proyek flipper di seluruh Indonesia tentunya. Gitu. Ada kriterianya, ini salah satunya memang offline sih teman-teman. Tapi kalau untuk kelas reguler kita bisa lakukan dengan cara Zoom seperti ini, kawan-kawan. Ya, ini teknik closingnya nanti kita lanjut lagi di batch selanjutnya ya, seperti batch 1, batch 2, nanti dilanjut ke batch 3 gitu ya. Materi PDF belum saya kasih ya kawan-kawan, belum saya share karena belum selesai materinya. Ya. Siapa yang mau ikut kelas beasiswa properti? Nah, ini beasiswa properti. Jadi ini apa sih kelas beasiswa properti sendiri? Jadi ini tempat teman-teman berkarir yang pengen jadi agen marketing, yang pengen memaksimalkan closing-nya, yang pengen berubah belajar dunia developeran, tapi saya nggak ngajarin tentang developer, tapi ngajarin tentang salah satu teknik namanya flipper. Nah, ini lebih gampang, lebih mudah, lebih ringan, lebih simple, dan lebih cepat menghasilkan. Namanya flipper property. Nah, ini saya butuh banget. Oke. Ya, kalau mau gabung jadi tim marketing boleh. Ya, berkesempatan belajar langsung oleh saya dan beberapa guru saya dan beberapa partner tim saya gitu. Yang kedua, saya ingin mencetak profesional di bidang properti dan kita pengen juga mencetak para wirausaha baru di bidang properti. Buat yang ikut beasiswa kita akan kasih transport ya setiap harinya dan biaya materi yang harganya cukup mahal. Jadi saya ikut beberapa materi kelas di lain dan saya akan bagikan gratis. Gratis tapi ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya.
Ada syarat dan ketentuan berlaku. Terusnya ketika belajar itu selama 1 bulan full, 1 bulan full. Ya, dari jam 8 pagi ngikutin engagement system yang kita buat sampai jam 5 sore. Syaratnya apa? Nanti boleh teman-teman yang jago marketing ikut kelas marketingnya, belajar tentang marketingnya, masa percobaannya. Kalau teman-teman yang di arsitek, teman-teman yang di produksi, di lapangan, teman-teman. Tapi nanti ilmunya komprehensif, tapi kita akan klasterkan sesuai dengan keputusannya, keahliannya, gitu ya, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ini kotanya kita selenggarakan di Bogor. Kita ada kantor baru di Bubulak, ya, di C4, gitu. Terusnya untuk teman-teman yang berhasil di masa 1 bulan tersebut full dan komitmen akan masuk program magang selama 3 bulan, ditempatkan langsung di proyek dan didampingi terhadap proyeknya, gitu ya, itu didampingi. Jadi kita pengen jadi tim, jadi partner. Saya lagi butuh partner yang punya growth mindset, yang punya ingin tumbuh, yang pengen belajar bareng, yang bersama-sama merintis bersama-sama dengan saya sebuah bisnis baru yang hari ini baru saya mulai, gitu. Dan udah dimulai terlebih dahulu sebelum-sebelumnya, gitu. Terusnya mendapatkan fasilitas terbaik teman-teman, jadi ada ruang kelas yang nyaman, materi-materi yang menyampaikannya saya dan tim serta guru-guru saya juga, gitu. Dan ini full langsung praktek, jadi nggak teorinya doang. Jadi dalam 1 hari misal di kelas itu 2 jam seperti ini sampai 3 jam atau sampai 4 jam. Sisanya langsung praktek. Oh, cara nyari lahan, diajarin tadi langsung eksekusi. Cara membuat konten, belajar, langsung bantu eksekusi. Di lapangan, bantu eksekusi. Itu modelnya tentang beasiswa Fatih Properti. Gitu. Satu, belajar dan praktek di lapangan. Jadi bukan belajar teori kayak di kelas seperti ini atau di lewat Zoom saja. Langsung, gitu ya, langsung banget. Kalau mau kelas daring yang nggak kelas beasiswanya ya, kelas reguler silakan. Kalau reguler, reguler lebih powerful lagi ya, karena langsung ada pendampingan, ada materi-materi yang didapatkan lebih full lagi, gitu. Terusnya yang kedua, ini teman-teman langsung belajar dan dimentoringi oleh para pakar. Jadi ada tim saya yang mendampingi juga, ada saya langsung juga yang memberikan materi dan mendampingi, dibimbing sebisa mungkin, diajak buka project bersama-sama, bahkan nanti sirkah bareng, gitu. Terusnya dapat uang transport datangnya, gitu. Ini untuk yang beasiswanya ya, yang untuk kelas beasiswanya nanti hubungi admin, ada persyaratannya, fasilitasnya insya Allah nyaman ya. Dapat komisi closing juga kalau misalnya ngejualin, jadi ada uang transport, ada komisi closing, ada penjualan. Itu buat teman-teman, dan masih banyak bonus lainnya, banyak ya, seragam dan lain-lain. Itu buat teman-teman yang mau kelas reguler ini. Syaratnya teman-teman, syaratnya yang secara umum, syarat khusus, satu, diutamakan berdomisili di Bogor, kecuali dia dari luar kota. Ini tim saya dari Semarang, dari Tangerang, dari Bekasi, datang tiap hari ke sini untuk belajar bersama-sama juga. Yang kedua, memiliki komitmen dan loyalitas tinggi terhadap perusahaan, gitu ya. Jaga amanah perusahaan dan loyalitas memilikinya tinggi. Ya, terbiasa juga membuat laporan, selalu rapi dan teliti, bersedia belajar full time dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Akhlak baik, jadi harus akhlak yang baik ya, yang biasa, harus disiplin, sholat 3 waktu, terbiasa terhadap target, tidak merokok, yang nggak biasa, ini nggak paruh waktu ya teman-teman. Usia juga dibatasi teman-teman, ini ada, mohon maaf nggak dicatat oleh tim saya, usia dibatasi, usia itu dari umur 18 sampai 30 ya, yang muda-muda nih, maksimal 35 mungkin. Terusnya juga nanti ada berkas, teman-teman buat surat berkas, buat CV, buat permohonan, dan memiliki minimal skill yang kita butuhkan. Misal, oh skill saya marketing, pengen belajar lebih dalam marketing, diposisikan sebagai marketing, digital marketing, posisi saya sebagai arsitek, posisi saya sebagai legal, posisi saya sebagai keuangan. Nah, kesempatan juga bisa kesempatan berkarir juga di Fatih Group, jadi tim kita bersama-sama di Ujro. Itu teman-teman. Nanti ada syarat-syarat khusus lain yang dibuat, ini kurang lengkap ya. Kemarin kita udah ada syaratnya. Usia udah lewat. Ya, ke Bogor karena
kita nerapin yang namanya agency system. Jadi di perusahaan kita itu kita berbasis spiritual company, teman-teman. Jadi mulai dari tahajudnya, mulai dari puasanya, ngaji barengnya dan lain-lain itu di full tiap hari. Check-in itu jam 3 subuh gitu ya. Terusnya baca buku, sodako, sholat, olahraga, belajar bareng, baru masuk kantor. Dari masuk kantor, sebelum masuk kantor wajib duha terlebih dahulu ya, lanjut sholat duha, dari duha ada briefing pagi. Briefing paginya juga ini banyak ya ritual yang kita gunakan, mulai dari ngaji, baca hadis, macam-macam sampai yel-yel sampai dan lain-lain untuk menjaga spiritualnya. Baru kita melakukan PowerPoint result atau hasil yang akan kita setting di setiap harinya. Baru ada pematerian dan lain-lain, baru bekerja sampai dengan tilawah tiap sehari 3 kali dan lain-lain, sampai nanti ada briefing sore dan lain-lain. Nanti ada agency statement kenapa kita butuh full dan butuh di Bogor, pertanyaannya ya. Seperti itu. Itu ini perasaan saya masih muda. Jangan pakai perasaan, Kang. Bu. Gitu. Kalau mau di luar pulau, tidak ngikutin assessment dan lebih terbuka, kita ada kelas ininya, kelas apa? Kelas online-nya. Materinya sama, lebih lengkap, praktek, tapi tidak terikat terhadap engagement system. Gitu ya. Ada 10 materi, materinya tentang flipper property. Ya, flipper property ada ini, mulai dari konsep bisnis property, dasar-dasar bisnis property flipro, bisnis model flipro, cara lahan, cari lahan yang hot deal, verifikasi itu studi kelayakan flipro, seni negosiasi untuk mendapatkan lahan flipro, teknik pemasaran flipro, sistem produktif manajemen flipro, sistem keuangan, serta pengembangan bersama kerjasama di flipro. Gitu. Nah ini kalau mau ikut kelas online-nya silahkan. Nanti dibimbing langsung, kalau market yang lain-lain saya nanti ada tim marketing dan lain-lain juga membantu di sana. Terusnya belajarnya enaknya secara online di rumah, disesuaikan waktu, kalau bisa seminggu 2 kali, waktunya lebih dari 2 jam kayaknya ya per hari, bisa sampai 8 jam sehari mungkin. Kalau sanggup sayanya ya. Gitu. Ya. Kalau mau kelas online-nya. Terusnya nanti kunjungan atau praktek langsung di lapangan. Jadi nanti lihat proyek-proyek kita atau proyek-proyek teman-teman yang akan praktek langsung gitu. Ya tentunya dapat sertifikat dari kita dan dapat materi soft copy atau member area. Nah nanti ada program pendampingan misal selama 1 bulan untuk mencari lahan, untuk eksekusi dan lain-lain. Tapi ini bukan developeran ya teman-teman, kalau dipahami ini tentang flipperan lebih mudah. Salah satu varian bisnis. Kalau developeran saya sarankan ke DPS ya. Teman-teman saya sarankan ke developer properti syariah. Ini buat flipperan. Banyak banget kemarin yang ngejapri tentang flipperan. Nah, ini salah satunya buat teman-teman yang baru belajar dari marketing, pengen jadi developer, belum developer besar, belajar dulu flipperan gitu. Tahapan-tahapannya. Itu yang developeran, yang bisnisnya lagi susah, ya ini gampang banget ngebuat flipperan, modalnya ringan, izinnya simple, proses pembangunan nggak lama, penjualan biasanya cash gitu ya. Gitu. Itu Kang, kalau mau boleh ikut kelas ini. Nanti ada konsultasi gratis juga dan dibimbing. Nanti kita berikan juga contoh-contoh draft akad flipperannya, baik dengan pemilik lahan, dengan agent, dengan konsumen, dengan yang lain-lain, konsep membangun bisnisnya, SOP-nya mudah-mudahan kita lengkapi juga gitu. Ya, dan ini bisa jadi kemitraan bersama-sama dengan kita. Bahkan mudah-mudahan bisa sirkah, syukur-syukur ada bisa modal bareng gitu. Ya, gitu. Jadi kelasnya sifatnya eksklusif, cuman terbatas gitu ya. Harganya normalnya mahal, tapi ini murah kan teman-teman. Biasanya 10 jutaan ya, sampai 6 juta ikut kelas seperti ini. Ini cukup 950.000 bisa dicicil. Jadi bukan untuk komersil, ini untuk kegiatan kita sehari-hari aja operasional. Harganya 950.000, ada 11 materi. Bahkan kita perdalam lagi materi marketing seperti tadi lebih dalam gitu. Harganya cukup 950.000, bisa dicicil dengan DP untuk 30 orang pertama ya, DP-nya 200.000 aja nggak apa-apa, nanti sisanya dicicil. Gitu. Ini salah satu varian bisnis yang bisa teman-teman mainkan selain developeran atau agensi. Gitu.
Atau kalau nggak ada biaya boleh ikut kelas beasiswa, silakan. Kalau kelas regulernya lebih nyaman lah, lebih enak, tidak terikat. Karena kalau kelas beasiswa ada ikatan dinas ya, yang saya maksud tadi. Ada ikatan dinas. Seperti itu. Kalau mau belajar peliperan dan bisa praktek, hubungi Kang Indra ya. Ini nomornya. Gitu. Ini nomor Kang Indra. Silakan di 081119538883. Seperti itu, kawan-kawan. Mohon maaf, ini bukan jualan, tapi kita sifatnya berbagi. Jangan lupa nanti malam minggu ada malam minggu bersama DPS. Ikutin ya, ada Pak Arif Sungkar membahas tentang properti syariah. Nanti saya coba undang kelas-kelas umum ini juga, guru-guru yang lain untuk bisa turut hadir. Nanti batch selanjutnya ini kita perdalam lagi ya. Tadi materinya belum tuntas tentang ini gambaran aja materi selanjutnya yang akan kita buat ya tadi bagaimana menghandlingnya, edukasi konsumennya gitu ya, memahami teknik closingnya, bahkan ininya nih apa cara follow up ya, menyediakan waktu follow up, contoh-contoh teknik closing. Ini ada berapa puluh ya yang saya buat, nanti saya jelaskan satu persatu. Ada 24 ya, oh 30. Ada 30 teknik closing yang bisa teman-teman terapkan nanti. Ya, bagaimana teknik todongan dilakukan di fase apa, prospek dan closing gitu ya. Teknik empati itu dilakukan dalam fase apa, teknik job ngejak itu seperti apa, nge-bridging itu seperti gimana, teknik twister ini teknik-teknik ya. Di teknik closing di pembahasan selanjutnya kita akan bahas teknik-teknik closing. Oh, ada 35. Teknik upselling, teknik japri promo, teknik pancingan, teknik soft selling. Nanti ada caranya bagaimana mengatasi, bentuk kriterianya kita akan gunakan, dan ini metode sales funnel-nya. Jadi tadi yang namanya edukasi baru di tahap ketiga. Ini baru 25% kita mengatasi closing-nya gitu ya. Nanti kita bahas prospek-prospeknya, cara-caranya, nyebutinnya, bentuk-bentuk presentasi produknya dan lain-lain. Gitu ya. Banyak lah pokoknya. Masih panjang kok, itu baru sampai 40 slide, baru 49 slide yang kita bahas. Ya nggak apa-apa ya, soalnya ini saya letih juga, anak masih kondisi sedang sakit gitu ya. Kalau memang mau beasiswa nanti mau praktek hubungi Kang Indra, atau mau masuk kelas reguler, kalau misalnya kita mau bareng-bareng tadi silakan hubungi kelas regulernya atau kelas beasiswanya. Yuk kita belajar bareng bersama-sama. Malam minggu jangan lupa ikut apa namanya malam minggu bersama DPS. Gitu. Oke, jelas teman-teman dapat ilmu baru ya. Nanti di batch ketiga nggak usah terlalu panjang awalannya, kita langsung. Yang penting konsisten. Yang penting konsisten. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit, kita pecahkan cara closing, untuk cara memaksimalkan closing. Nanti kalau mau bahas tentang developerannya juga boleh, gitu, tentang peliperan. Tapi kalau pengen nyaman dan konsisten, ikutin kelasnya aja, ya. Jelas teman-teman? Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan datangnya dari kami. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini bisa mendapat pelajaran baru, insight baru tentang bagaimana cara menjualkan, atau teknik handling, teknik closing, atau teknik follow up walaupun belum tuntas, dan bisa mudah-mudahan konsisten dan bisa jadi amal jariah buat kami, tentunya juga bisa dipraktikkan oleh kawan-kawan. Kita bisa banyak banget, saya buat materi banyak banget yang berbeda-beda yang bisa kita diskusikan bersama-sama gitu. Bila perlu yuk ajak bareng-bareng, jangan pikirin tentang uangnya, ada kok acaranya gratis ini seminggu 2 kali. Mudah-mudahan saya doakan selalu sehat, doakan tim-tim saya juga selalu sehat, bisa nge-create acara gratis ini setiap minggu konsisten seminggu 2 kali. Kalau pengen lanjut juga hubungi ini ya apa, lihat Facebook kita, saya kasih trik-trik juga ya, official, Flipro official. Ya itu review teknik, cara dan lain-lain. Walaupun lebih detailnya pasti di kelas. Kenapa pengen di kelas? Supaya lebih enak teman-teman penyampaiannya, saya kasih form-formnya, kasih tahu cara-caranya gitu lebih jelas. Dan waktunya juga nggak terbatas seperti ini kan dibatasi karena terlalu malam ya. Sudah 2,5 jam kita sampai malam ini gitu. Oke, teman-teman,
Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan, atas segala salah. Kita lanjut mudah-mudahan di batch-batch selanjutnya di minggu depan tetap gratis. Kalau pengen ikut kelas detailnya silakan ikut kelas reguler atau kelas beasiswa. Mohon maaf sekali lagi banyak salah, saya tuh masih sama-sama belajar bareng sama teman-teman. Mohon maaf di sini banyak banget suhu-suhu saya, guru-guru saya, teman-teman saya, kawan-kawan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakallah khairan kasir. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk bersama-sama kita belajar bareng. Jangan lupa hubungi Kang Indra untuk masuk ke kelas apa WA-nya ya, nanti mudah-mudahan dibuatin e-book atau dibuatin materi-materi, dibuatin acara-acara Zoom-Zoom seperti ini, jangan sampai ketinggalan. Itu ya, hubungi Kang Indra. Ya, hubungi Kang Indra, minta masukin ke grup kalau mau bantu pasarin. Mohon saya minta bantu dipasarin juga oleh teman-teman agent di sini, baik yang di Fatih, di Plipro maupun di Tasnim gitu, teman-teman. Mohon bantuannya. Kalau teman-teman pengen ikut lebih lanjut di kelas reguler atau beasiswa juga silakan hubungi. Kita akan lebih banyak ngomong lebih detail. Gitu. Sekali lagi saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya serahkan waktu dan tempat kepada Kang Indra untuk menutup acara ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.